pengamanan dilaksanakan. Sasaran utamamu. Apakah TNI harus segera meninggalkan loreng DPM yang dianggap sudah ketinggalan zaman? Ataukah justru DPM harus tetap dipertahankan karena terbukti battle proven dari operasi di Timor Timur, konflik Aceh hingga Papua? Pertanyaan ini memunculkan perdebatan panjang, dan hari ini kita akan membedahnya dengan data, fakta, serta sudut pandang yang netral. Sejarah panjang loreng DPM. Loreng DPM atau Disruptive Pattern Material sebenarnya bukan asli Indonesia. Pola ini berasal dari Inggris pada tahun 1960-an, lalu menyebar luas ke berbagai negara persemakmuran. Indonesia mulai mengenakan DPM pada dekade 1980-an, ketika TNI, yang saat itu masih bernama ABRI, memerlukan pola loreng yang lebih seragam untuk operasi di berbagai daerah. Sejak itulah, DPM menjadi wajah resmi TNI, melekat di tubuh prajurit dalam operasi besar seperti di Timor Timur, operasi penumpasan GAM di Aceh, hingga berbagai operasi pengamanan di Papua. Dengan kata lain, DPM bukan hanya sekadar seragam, tetapi sudah menjadi bagian dari sejarah operasi militer Indonesia. Kelebihan DPM, battle proven. Salah satu alasan utama mengapa DPM begitu lama dipertahankan adalah karena sifatnya yang battle proven. Di medan hutan tropis, DPM terbukti cukup efektif memecah siluet prajurit, warnanya yang didominasi hijau, coklat, dan hitam cocok untuk vegetasi lebat di Indonesia. Faktor lain yang tak kalah penting, DPM sudah teruji dalam kondisi nyata peperangan, bukan hanya di meja desain. Para prajurit TNI yang beroperasi di Timor Timur dan Aceh sudah membuktikan bahwa loreng ini bisa membantu mereka bertahan dan bergerak tanpa mudah terdeteksi musuh. Dengan rekam jejak sepanjang itu, wajar bila banyak pihak menganggap DPM masih relevan sampai hari ini. Kekurangan DPM di era modern. Namun, zaman terus berubah. Teknologi pengintaian modern seperti drone, thermal kamera, hingga satelit resolusi tinggi membuat kamuflase tradisional semakin sulit menyembunyikan pasukan. DPM yang berbasis pola analog dianggap kurang fleksibel menghadapi perkembangan ini. Banyak militer dunia beralih ke loreng digital atau multicam yang dirancang menggunakan algoritma komputer untuk memecah siluet lebih efektif, sekaligus bisa digunakan lintas medan, dari hutan, perkotaan, hingga gurun. Di sisi lain, DPM juga mulai dianggap ketinggalan zaman dalam hal identitas visual. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah mengadopsi pola loreng modern, sementara Indonesia masih dominan dengan DPM klasik. Pertanyaannya, apakah bertahan dengan pola lama justru memperlihatkan konsistensi atau malah menunjukkan ketertinggalan? Perbandingan dengan negara tetangga. Jika kita melihat kawasan, hampir semua militer ASEAN sudah memperbarui lorengnya. Singapura sejak lama memakai loreng digital pixelated, bahkan menyesuaikan dengan lingkungan tropis perkotaan mereka. Malaysia punya pola mampu yang dikembangkan sendiri, menyesuaikan dengan hutan semenanjung. Filipina menggunakan loreng modern dengan varian khusus untuk angkatan darat, laut, dan udara. Bahkan Vietnam, yang dulu memakai pola mirip era Soviet, kini beralih ke desain lebih modern. Indonesia dengan DPM terlihat unik karena masih bertahan dengan pola klasik. Hal ini bisa dibaca dua arah. Di satu sisi sebagai kekuatan identitas historis, di sisi lain sebagai tanda kurangnya inovasi dalam hal uniformitas militer. Tren internal TNI. Meski DPM tetap jadi standar utama, TNI sebenarnya sudah lama melakukan eksperimen dengan berbagai jenis loreng baru. Di Papua, TNI memperkenalkan loreng Korps Habema, pola khusus dengan warna lebih gelap yang lebih cocok dengan vegetasi pegunungan dan hutan lebat Papua. Kopassus, pasukan elite darat Indonesia, sempat memakai loreng samar, camo digital hasil riset dalam negeri. Namun kemudian diperbaiki lagi menjadi loreng hantu rimba, pola yang lebih modern, dengan campuran warna hijau gelap, coklat, dan hitam, khusus untuk operasi hutan. Sementara itu, Kopaska sebagai pasukan katak TNI Angkatan Laut, sudah menggunakan loreng modern yang menyesuaikan dengan kebutuhan operasi maritim dan amfibi. Tidak ketinggalan, pada tahun 2022, TNI Angkatan Darat memperkenalkan loreng multicam sebagai ciri khas baru Angkatan Darat. Pola ini sebenarnya sudah diadopsi secara menyeluruh. Namun, pada 2025 penggunaannya mulai jarang terlihat. Multicam menawarkan fleksibilitas untuk berbagai medan, tetapi belum benar-benar menggantikan DPM sebagai standar utama. Semua ini menunjukkan satu hal. TNI sadar akan pentingnya modernisasi loreng.
dan mulai mengarah ke pola-pola yang lebih adaptif, meskipun DPM masih dipertahankan sebagai identitas utama. Apakah TNI harus ganti loreng? Pertanyaannya sekarang, apakah TNI harus segera mengganti loreng standarnya dengan desain baru yang lebih modern? Jika kita melihat tren global, banyak angkatan darat dunia sudah beralih dari loreng lama menuju motif digital atau multispektrum seperti multicam dan marpat. Alasannya sederhana, dunia militer modern menuntut efektivitas penyamaran lintas medan dari hutan tropis, padang terbuka, hingga operasi urban. Angkatan Darat memang sempat memperkenalkan loreng multicam versi khas TNI Angkatan Darat pada 2022. Namun, penggunaannya di tahun 2025 justru semakin jarang terlihat. Beberapa analis menilai, loreng ini tidak sepenuhnya diadopsi karena faktor biaya produksi massal, kesiapan industri tekstil militer dalam negeri, serta pertimbangan keseragaman antar satuan. Di sisi lain, loreng DPM yang sudah lebih dari 30 tahun menemani pasukan TNI tetap memiliki keunggulan. Identitas yang kuat, sudah akrab bagi prajurit, serta proven di berbagai operasi, mulai dari Timor Timur, Ambon, Papua, hingga penugasan luar negeri. Namun, jika bicara masa depan, ada dilema strategis. Tetap bertahan dengan loreng klasik berisiko ketinggalan dibanding negara tetangga yang sudah memakai desain adaptif baru. Sementara mengganti total berarti investasi besar, bukan hanya pada kain, tetapi juga rantai pasok, distribusi, hingga pendidikan visual bagi pasukan. Jadi, apakah TNI harus segera berganti loreng standar? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Keputusan ini menyangkut bukan hanya aspek militer, tapi juga ekonomi pertahanan dan simbol identitas bangsa. Yang jelas, TNI perlu menjaga keseimbangan antara efektivitas taktis dan citra strategis. Karena bagi seorang prajurit, loreng bukan hanya baju tempur, tetapi wajah perjuangan Indonesia di medan laga. Loreng DPM sudah menjadi saksi sejarah panjang TNI, dari Timor Timur hingga misi internasional. Tapi di tengah era baru militer modern, pertanyaan besar muncul. Apakah TNI harus tetap mempertahankan loreng klasik ini? Atau sudah waktunya beralih ke generasi baru seperti multicam dan loreng adaptif modern? Bagaimana menurut Anda? TNI sebaiknya tetap mempertahankan identitas lama, atau segera menyesuaikan dengan tren militer dunia?